Halo semuanya, jumpa lagi dengan Awan di sini. Hari ini kita mau bahas mengenai hibah anak tiri atau anak angkat ternyata kena pajak teman-teman ya. Jadi selama ini gua salah teman-teman, mohon maaf. Selama ini gue punya persepsi anak tiri, anak angkat itu tetap bebas dari pajak kalau hibah gitu. Ternyata hibah anak tiri, anak angkat itu kena pajak gitu. Nah, kita akan bahas teman-teman. By the way, disclaimer dahulu teman-teman ya, bahwa isi video ini bukanlah saran profesional konsultan pajak buat Anda semua ya teman-teman. Jika ada yang salah di informasi yang gua sampaikan ini, langsung aja sampaikan di kolom komentar teman-teman ya, seperti yang sudah disampaikan oleh beberapa teman. Oke? Jadi sekarang kita mau bahas pertama adalah mengenai hibahnya dulu nih. Ini mengenai hibah teman-teman ya, kalau warisan tetap sama, kalau warisan tetap tidak kena pajak apapun kondisinya, tetapi kalau hibah di sini poinnya nih. Hibah mengenai pasal 4 ayat 3 Undang-Undang PPH. Nah, kita akan baca dulu komentar teman-teman. Ini gara-gara ada komentar dari seorang rekan ya teman-teman. Nah, dari YouTube gue yang kemarin nih bahas warisan ya. Masih ada yang bilang warisan kena pajak, padahal kan warisan itu tidak kena pajak ya. Nah, ini ada orang bilang bahwa pemberian hibah kepada anak tiri itu merupakan objek pajak, dia bilang nih. Nah, terus gue tanya, dasar hukumnya apa Pak? Undang-Undang PMK pasal ayat berapa? Nah, dia bilang, Bapak Gunawan Wibisono ya. Jadi terima kasih buat Pak Gunawan ya sudah bantuin kita. Sorry, gue belum share screen nih. Gue share screen dulu teman-teman. Oke. Nah, gue share screen dulu. Ini dia. Jadi ini di YouTube gua yang kemarin ya mengenai warisan. Kalau warisan sudah clear ya, kalau warisan memang tidak kena pajak, tetapi dalam rangka hibah, hibah itu kepada anak tiri merupakan objek pajak bagi si penerima, dia bilang. Nah, gue bilang apa dasar hukumnya, Pak? Dia bilang disebutkan di pasal 4 ayat 3 huruf A angka 2 Undang-Undang PPH memang ngomong gini, harta hibahan yang diterima oleh keluarga sedarah, teman-teman ya, sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat. Sedarah garis keturunan lurus satu derajat. Sedarah itu artinya satu darah gitu ya. Artinya apa? Anak kandung. Nah, gue bingung kan. Gue coba analisa lagi nih. Gue coba analisa lagi. Nah, ternyata memang betul teman-teman ya. Kayaknya iya ya. Gue baca di berita ini teman-teman. Tapi jadi aneh nih. Berarti anak angkat juga kena ya. Gue cari lagi beritanya teman-teman. Gue cari lagi beritanya di Google. Ternyata benar. Anak angkat juga sama objek pajak. Wah gitu ya. Pasti kata Pak Gunawan. Oke, terima kasih Pak Gunawan pencerahannya. Gue bilang ya. Jadi terima kasih buat Pak Gunawan sudah membantu kita semua. Eee, Ya, ini ada lagi. Kalau misalkan anak angkat resmi tercatat di pengadilan, apakah tetap kena pajak penghasilan pada saat terima warisan? Kalau warisan sudah bebas pajak, Pak, apapun kondisinya. Nah, eee, yang Pak Gunawan Gunawan info adalah tentang hibah ke anak tiri atau angkat, ini menjadi objek pajak biasa ya. Ini gua reply dulu nih. Reply. Oke, jadi itu teman-teman menurut Pak Gunawan. Jadi terima kasih buat Pak Gunawan. Dan kita cek lagi teman-teman ke beritanya teman-teman ya. Ini adalah berita di DTC. DTC.co.id adalah portal berita pajak yang paling terpercaya di Indonesia. Oke. Dia bilang gini, harta hibahan dari ibu tiri tetap kena pajak. Simak penjelasan DJP. Kalau orang mulai bingung ya, kita baca nih. Harta hibahan yang dikecualikan sebagai objek pajak PPH adalah hibah, bantuan atau sumbangan yang diberikan kepada teman-teman ya, keluarga sedara dalam garis keturunan lurus satu derajat teman-teman. Jadi sudah clear nih, sedarah teman-teman harus sedarah gitu ya. Nah, sementara itu keluarga sedara dalam garis keturunan garis lurus satu derajat diartikan sebagai orang tua kandung dan anak kandung. Sudah clear teman-teman ya, anak kandung dan orang tua kandung inilah yang dimaksudkan dalam pasal 4 ayat 3 ini. Jika tidak memenuhi ketentuan tersebut, maka menjadi objek pajak menurut kontak senternya DJP. Nah, berdasarkan penjelasan DJP di atas, maka bisa diartikan bahwa harta hibah diserahkan oleh ibu tiri atau ayah tiri kepada anak tiri merupakan objek pajak penghasilan, teman-teman. Dasar hukumnya ada di pasal 6 ayat 1 sampai ayat 3 di PP 55. Ini PP 55 yang terbaru nih, teman-teman ya, pengganti PP 23. Pasal 6 disebutkan, keuntungan karena pengalihan harta berupa hibah, keuntungan berupa karena pengalihan harta berupa hibah merupakan objek PPH bagi pihak pemberi. Bagi pihak pemberi, oke? Hibah dikecualikan sebagai objek PPH sepanjang diberikan kepada pihak tertentu dan tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan di antara pihak yang bersangkutan. Nah, yang ini gue masih bingung nih mengenai hubungan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan. Bukankah kalau ayah anak ayah itu
adalah sering terjadi, ada usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan yang saling berhubungan. Itu kan hal yang biasa ya dalam, dalam keluarga gitu ya. Nah, cuman setahu gua ini belum pernah dipakai nih pasal ini. Nah, adapun pihak tertentu yang dimaksud adalah pertama, keluarga sedara dalam garis keturunan satu derajat lurus ya. Kedua, badan keagamaan dan sebagainya. Oke. Nah, ketentuan tata cara penilaian dan penghitungan atas keuntungan karena pengalihan harta diatur dalam peraturan menteri. Nah, ini mengenai keuntungan, ini kita belum bahas sama sekali teman-teman, nanti kita akan bahas di video yang lain ya. Nah, sesuai pasal 7 PP 55, harta hibahan dikecualikan sepanjang diterima oleh pihak-pihak di atas pasal 6 ya, serta tidak ada hubungan dengan usaha. Oke. Harta hibahan dapat berbentuk uang ataupun barang di pasal 7-nya. Oke, ayat 2. Nah, ketentuan mengenai tata cara itu di PMK. Oke, teman-teman, jadi sudah clear ya. Kalau anak tiri atau ibu tiri kepada anak tiri itu adalah objek pajak karena tidak termasuk dalam sedara. Clear ya? Sekarang yang kedua mengenai anak angkat. Ternyata di TTC juga bikin berita yang sama nih, di PMK 90, hibah orang tua kepada anak angkat tetap objek pajak. Nah, ini aturannya, dia bacain buat kita nih. Pengalihan hak atas tanah dan atau bangunan dari orang tua kepada anak angkat tetap jadi objek pajak. Hal ini karena hibahan dari orang tua tersebut tidak termasuk dalam kriteria pengecualian dari objek pajak di PMK 90 2020. Nah, keuntungan karena pengalihan harta berupa hibah sebagai objek pajak sepanjang diberikan kepada keluarga saudara dikecualikan sebagai objek pajak sepanjang diberikan kepada keluarga saudara dalam garis keturunan lurus 1 derajat. Kemudian syarat dipenuhi adalah tidak ada hubungan usaha, pekerjaan, kepemilikan, dan sebagainya. Untuk anak angkat, mohon maaf tidak termasuk pengertian tersebut ya, kata DJP. Dan sudah betul teman-teman ya, sesuai undang-undang. Nah, perlu dipahami, keluarga dalam garis keturunan 1 derajat yang dimaksud dalam pasal 2 ayat 3 huruf A, angka 1 PMK 90 adalah orang tua kandung dan anak kandung. Artinya, anak angkat atau adopsi tidak termasuk dalam pengertian tersebut. Jadi, kasihan deh lu ya, anak angkat udahlah diangkat, mungkin tidak punya ayah, tidak punya ibu, diangkat kemudian tidak bisa dapat harta dari orang tua. Bisa sih, cuman kena pajak seperti biasa. Nah, jadi ini adalah jawaban dari DJP terhadap pertanyaan dari wajib pajak. Oke, teman-teman, sekarang kita baca kembali undang-undangnya ya, biar nggak salah teman-teman ya. Kita baca kembali undang-undangnya, coba kita cari hibah. Ini adalah undang-undang PPH ya, undang-undang PPH, hibah. Nah, kita lihat pasal 4 ayat 3 nih. Pasal 4 ayat 3. Nah, di mana dia? Pasal 4 ayat 3 nih. Pasal 4 ayat 1, kemudian ayat 3 nih. Yang dikecualikan dari wajib pajak adalah harta hibahan yang diterima oleh keluarga saudara dalam garis keturunan lurus 1 derajat, badan keagamaan, dan sebagainya, sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan di antara pihak-pihak yang bersangkutan. Itu teman-teman ya. Jadi diterima oleh keluarga saudara. Sudah clear teman-teman ya. Jadi mohon maaf nih selama ini persepsi gua juga salah ya. Persepsi gua selama ini sepanjang dia anak angkat atau anak tiri yang sudah sah secara hukum, ya seharusnya dia diperlakukan sama seperti anak kandung gitu. Artinya dia kena pajak seperti biasa gitu ya. Ternyata enggak teman-teman. Khusus untuk anak tiri atau anak angkat tidak ya, tetap sama. Nah, oke, sudah clear. Sekarang gimana solusinya? Kita kan mau cari solusi nih teman-teman ya. Gimana solusinya, bagi Anda kalau memang lu mau kasih harta hibahan kepada anak tiri atau anak angkat? Oke, yang pertama jika lu mau kasih hibah kepada anak tiri, oke, kalau lu punya anak tiri, mau dikasih hibah, ada 2 cara teman-teman. Cara pertama adalah gampang, hibah dahulu kepada istri sah Anda, ini bukan objek pajak kan? Kan suami istri yang sah adalah satu kesatuan menurut Undang-Undang Pajak di Indonesia ya. Suami istri yang sah adalah, bukan objek pajak. Maksudnya hibah-hibahan antara suami istri adalah tidak kena pajak karena dianggap satu kesatuan, oke. Lu hibahin dulu kepada si istri, bikin surat hibah, kemudian dari istri hibah kepada anak kandungnya dia, gitu. Jadi kan si istri yang punya anak, anak ini kan anak tiri lu ya, contohnya nih lu menikah dengan janda atau mungkin seorang perempuan nikah dengan duda gitu, dia punya anak gitu kan. Nah, jadi dihibahkan dulu kepada pasangan resminya dia secara hukum, barulah dari pasangan ini hibahkan kepada anak kandungnya dia. Jadi ada 2 tahap di sini, oke. Tetapi jika properti,
akan terjadi proses balik nama 2 kali nih. Lu mesti balik nama dulu kepada si istri, barulah si istri balik nama kepada si anak. Terjadi 2 kali proses, sehingga lu mesti bayar 2 kali PPh, PPh sih mungkin gratis ya, PPh-TB lu bisa gratis gara-gara hibah, lu bisa pakai SKB ya, tetapi BPH-TB tetap bayar. BPH-TB itu nilai 5%, 5% kalikan 2 kan 10%, 10% dari nilai properti, ya lumayan juga ya, gitu teman-teman ya. Nah, jadi teman-teman sebaiknya menurut pendapat pribadi gua, sebentar ada telepon, eee, menurut pendapat pribadi gua, sorry, oke, menurut pendapat pribadi gua, sebaiknya properti dijual dahulu teman-teman ya. Kalau ada properti dijual dahulu, nanti Anda tinggal hibah berupa uang saja, gitu ya. Properti dijual saja, dapat uangnya, uangnya lu bisa hibahkan kepada, istri atau suami, kemudian dihibah kepada anak, gitu. Nah, dan wajib teman-teman ya, wajib di SPT pemberi hibah sudah dilaporkan harta tersebut, gitu teman-teman ya. Di SPT pemberi hibah itu wajib sudah dilaporkan harta tersebut. Kenapa? Gara-gara nanti kalau lu belum lapor akan dikejar pajak penghasilan atas perolehan harta tersebut, gitu. Kasihan nanti si orang tuanya. Oke, cara pertama. Cara kedua adalah, nah paling gampang nih cara kedua adalah buat surat wasiat, teman-teman ya. Buat surat wasiat dibawa ke notaris untuk diaktekan. Nah, nanti ketika meninggal, tolong dong Ibu atau Bapak notaris diatur dong, barang yang ini buat si anak tiri itu, barang yang ini buat si istri saya, barang ini buat si anak kandung saya. Jadi biar dibagi dengan jelas di dalam surat wasiat. Nah, kalau meninggal, maka itu sudah clear warisan bukan objek pajak apapun kondisinya. Clear ya teman-teman ya. Nah, jadi dan by the way, lebih baik di SPT pemberi waris sudah dilaporkan harta tersebut, gitu. Karena gue dengar-dengar ada risiko gagal SKB, atas PPh-TB-nya. Atas PPh-TB yang 2,5%, ada risiko gagal kalau di SPT pemberi waris belum dilaporkan, ada risiko. Jadi lebih baik di SPT pemberi waris pun selama lu masih hidup, ya udah laporkanlah semua harta lu, gitu loh. Oke. Itu teman-teman solusinya paling gampang ya. Cara pertama adalah hibah kepada istri, kemudian kepada anak. Cara kedua adalah dibikin surat wasiat, artinya menjadi warisan yang memang tidak kena pajak. Nah, sekarang gimana kalau hibah kepada anak angkat? Nah, kalau hibah kepada anak angkat itu kalau lu punya anak angkat gitu ya, adopsi kemudian lu, jadikan anak secara resmi secara hukum, maka cuma ada satu cara, yaitu buat surat wasiat ya. Buat surat wasiat, dibawa ke notaris dan diaktekan. Dan lebih baik di SPT pemberi waris sudah dilaporkan harta tersebut. Nah, karena ada resiko gagal SKB PPh-TB-nya. Gitu teman-teman ya. Nah, cuma ada satu solusi, lu nggak bisa hibah kalau memang anak angkat. Kan lu nggak tahu ibu ibu kandungnya siapa ya. Nah, jadi tetap solusinya adalah warisan atau wasiat yang paling gampang. Jadi clear. Nah, oke. Dan menurut gue ini aturan yang aneh teman-teman ya. Menurut gue ini aturan yang aneh, kenapa nggak boleh hibah ke anak tiri sih? Kan ini anak tiri gua menikah resmi dengan si istri contohnya ya, dengan si mamanya gitu. Kenapa anak tiri ini menjadi tidak boleh dihibah, atau boleh hibah tapi kena pajak gitu loh. Padahal kan ketika gua memperoleh penghasilan ini, gua sudah kena pajak secara resmi kan. Nah, menurut gua ini agak aneh, ya kalau sudah menikah ya harusnya otomatis anak itu pun jadi anaknya si ayah dong, si ayah tirinya gitu loh. Tapi gua rasa ini betul juga, karena ini untuk mencegah masalah hukum di kemudian hari, teman-teman ya. Bayangkan kalau lu hibahkan kepada anak tiri, eee, tidak kena pajak, kemudian nanti digugat oleh anak yang lain, jadi masalah nanti teman-teman, ada resiko di situ ya, ada resiko, oke. Nah, kenapa nggak boleh hibah ke anak angkat? Ini juga aneh teman-teman menurut gua, ini juga agak sedikit aneh, tidak boleh hibah kepada anak angkat. Lucu ya, kan ini anak angkat ini kan anak yang sah secara hukum. Gue sudah angkat dia sebagai anak gue secara hukum sudah sah di pengadilan gitu. Masih menjadi objek pajak ketika gue hibahkan. Padahal uang ini sudah clear di pajaknya gue pribadi gitu. Nah, itu jadi masalah juga. Tapi gue rasa kita bisa maklum teman-teman, ini untuk mencegah tax planning ya. Ini untuk mencegah tax planning orang sembarangan angkat anak demi bagi-bagi harta atau demi cuci uang. Contohnya nih, gue mau bagi harta gue kepada seseorang gitu. Nah, orang ini bukan anak gue, bukan saudara gue, bukan siapa-siapa, kan kena pajak tuh. Supaya gue tidak kena pajak, gue angkat dia jadi anak kandung gue, jadi anak angkat gue. Gue kasih dia harta untuk pencucian uang contohnya, atau untuk bagi-bagi harta. Ini nggak boleh. Jadi ini tax planning yang salah gitu. Jadi gue rasa
negara sudah tepat juga ya untuk mencegah terjadinya tax planning yang salah seperti itu, teman-teman. Nah, oke. Terakhir, apa hikmahnya teman-teman ya? Apa hikmahnya? Yang pertama, jangan punya anak tiri. Kedua, jangan punya anak angkat. Ketiga, jangan kawin sama janda atau duda. Bercanda ya teman-teman, bercanda, bercanda. Just kidding teman-teman ya. Silakan kalau Anda mau punya anak tiri boleh, punya anak angkat boleh, mau kawin sama janda atau duda boleh ya. Eh, Cuman kita mesti hati-hati ketika terjadi pembagian harta dalam bentuk hibah, gitu teman-teman ya. Nah, sebisa mungkin gunakanlah surat wasiat saja. Surat wasiat untuk pembagian harta kepada anak tiri, anak angkat maupun istri sah maupun anak-anak resmi ya, walaupun anak kandung juga sama. Kalau bisa gunakan surat wasiat supaya pembagian hartanya jelas, supaya tidak menjadi masalah di kemudian hari. Banyak gue lihat orang-orang ya setelah meninggal anak-anaknya berantem, anak-anaknya ribut gara-gara harta. Itu sudah hal yang sudah makanan kita sehari-hari ya kita melihat hal seperti itu teman-teman ya. Jadi usahakan bikinlah surat wasiat yang resmi pembagiannya. Kemudian tips yang kedua adalah gunakanlah uang berupa instrumen keuangan saja teman-teman ya, jangan properti. Karena kalau properti itu repot, lu mesti bayar BPHTB, bayar PPHTB, nanti SKB yang nggak terbit, repot lagi. Jadi agak repot kalau lu mau bagi-bagi hibah warisan itu yang bukan instrumen keuangan, yang berupa properti gitu. Tetapi ini menjadi tidak masalah kalau memang ini anak kandung ya. Nah, gitu. Dan sudah dilapor di SPT tahunan lu sebagai pemberi hibah. Dan sebaiknya teman-teman, tips terakhir gua adalah sebaiknya biarkanlah anak-anak itu mandiri secara sendiri gitu ya. Mandiri sendiri aja deh. Anak-anak kerja sendiri, punya uang sendiri, punya harta sendiri, nggak usah mengharapkan hibah atau warisan dari orang tua aja gitu. Itu lebih tepat menurut gua teman-teman ya. Gua sendiri di keluarga gua tidak mengharapkan hibah dari orang tua gua, tidak mengharapkan warisan dan kita anak-anak di keluarga gua juga semuanya mandiri teman-teman ya, kita tidak terima hibah atau warisan dari orang tua, sehingga kita pun tidak ada worry, tidak ada kekhawatiran akan terjadi masalah hukum atau terjadi sengketa gara-gara hibah warisan gitu, nggak ada pusing seperti itu. Jadi itu tips yang terbaik teman-teman ya, ajarkanlah anak-anak Anda untuk jadi mandiri, untuk hidup sendiri, untuk bisa memiliki penghasilan sendiri untuk diri dia, gitu. Oke, terakhir teman-teman, itu aja ya buat untuk hari ini dan gua mau promo dulu nih teman-teman ya. Untuk bulan Agustus ini 2023 kita ada promo kalau Anda ada merasa ketakutan atau ada ketakutan dengan petugas pajak gitu ya. Nah, mungkin lu takut diintimidasi atau sudah pernah diintimidasi oleh petugas pajak, atau lu takut dicari-cari kesalahannya, atau takut diancam dan lain-lain. Nah, kalau teman-teman masih ada ketakutan tersebut, Anda cocok ikut ke program pelatihan saya yang namanya PSTP ya, program siapatakutpajak.com. Nah, ini akan membantu Anda untuk menghadapi petugas pajak, siap menghadapi SP2DK, pemeriksaan, bahkan hingga melawan oknum pejabat pajak gitu ya. Nah, segera daftar teman-teman di www.siapatakutpajak.com guys. Oke, ada promo khusus di bulan ini nih. Nah, teman-teman nanti akan bergabung dalam komunitas yang eksklusif PSTP bersama saya langsung di grup Telegram. Kita bisa diskusi tentang perpajakan, masalah Anda tuh setiap hari tanpa batas waktu, teman-teman. Dan kita akan bertemu secara langsung via online setiap hari Jumat malam jam 8 malam, teman-teman ya. Khusus bagi member PSTP saja. Dan ada bonus teman-teman, ada bonus PSTP yang nanti nih, yang batch kelima, ini Anda bisa berdiskusi langsung dengan saya, one on one, private, selama 45 menit. Satu kali saja, teman-teman ya. Oke guys, manfaatkan promo untuk PSTP ini saja di bulan ini. Silakan daftar di website www.siapatakutpajak.com untuk bergabung sana guys. Sampai jumpa lagi. Mari semuanya. We'll be right back.